2 tahun sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, perang di Gaza belum juga berakhir. Namun di tengah gempuran dan diplomasi yang berlarut, tekanan kini bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri Israel sendiri. Pertanyaannya, setelah 2 tahun perang, apakah rakyat Israel masih mendukung Benjamin Netanyahu? Sebelum perang pecah, posisi politik Benjamin Netanyahu sudah goyah. Ia menghadapi demonstrasi besar-besaran, persidangan korupsi, dan spekulasi bahwa masa jabatannya akan segera berakhir. Namun, perang justru membuatnya bertahan, setidaknya sementara. Ya, Netanyahu memimpin pemerintahan perang dan berjanji akan menghancurkan Hamas. 2 tahun berlalu, janji itu belum sepenuhnya terpenuhi. Kini, publik Israel mulai menunjukkan kelelahan. Jajak pendapat terbaru dari Institut Demokrasi Israel menunjukkan 66% warga Israel menilai perang di Gaza harus diakhiri. Angka ini naik 13 poin dibanding tahun lalu. Alasan utama mereka yaitu resiko besar terhadap para sandera yang masih ditahan Hamas. Sebagian lainnya khawatir perang yang berlarut justru membuat Israel semakin terisolasi di mata dunia. Survei yang sama juga mengungkap 64% warga Israel berpendapat Netanyahu harus bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober dan harus mundur baik segera maupun setelah perang berakhir. 45% responden ingin Netanyahu segera mengundurkan diri. Sementara 19% ingin Netanyahu pergi setelah perang usai. Hanya sebagian kecil, sekitar 13%, yang menilai Netanyahu tidak perlu bertanggung jawab maupun mundur. Tekanan paling besar datang dari kalangan tengah dan kiri Israel. Di antara warga Yahudi beraliran tengah, 63% ingin Netanyahu segera mundur. Sementara di kalangan sayap kiri, dukungannya anjlok drastis, mencapai 88% yang menuntut pengunduran diri. Sebaliknya, kelompok kanan masih terbelah. Sekitar 1/4 ingin ia mundur sekarang, 1/4 lainnya ingin setelah perang, dan sisanya menilai Netanyahu tak perlu mundur sama sekali. Netanyahu sendiri menolak bertanggung jawab langsung atas kegagalan 7 Oktober. Meski lembaga keamanan telah memberi peringatan jauh hari sebelumnya, ia berulang kali menyalahkan militer dan badan intelijen karena gagal mencegah serangan Hamas. Netanyahu juga menolak membentuk Komisi Penyelidikan Nasional yang seharusnya menelusuri kegagalan terbesar dalam sejarah keamanan Israel itu. Di tengah tekanan politik dalam negeri, Netanyahu kini juga menghadapi tekanan diplomatik. Perundingan baru antara Israel dan Hamas dimulai di Mesir, difasilitasi oleh Amerika Serikat melalui proposal perdamaian 20 poin dari Presiden AS Donald Trump. Rencana itu mencakup pembebasan 48 sandera yang tersisa di Gaza dengan imbalan pembebasan lebih dari 1.700 tahanan Palestina, termasuk 250 terpidana seumur hidup. Setelah 2 tahun perang tanpa akhir, Netanyahu memang masih berkuasa. Tetapi kepercayaannya di mata rakyat semakin terkikis. Mayoritas warga kini ingin perang berakhir dan banyak yang menilai sang Perdana Menteri harus bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah Netanyahu akan bertahan hingga perang benar-benar usai? Atau tekanan politik justru akan menjadi babak baru dalam perang panjang yang belum juga reda?